Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Tina. Shalom juga Kak Cia. Apa kabar Kak Tina? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik bagaimana kabarnya? Tulis di kolom komentar ya. Pastinya mereka senang sekali Kak Cia. Karena adik-adik sudah naik Naik kelas. kelas. Dan juga lulus ujian dan libur, menikmati liburan ya. Iya benar Kak Tina. Ya, Seru wah. sekali ya. Menikmati waktu bersama keluarga di hari liburan sekolah ya. Dan kita jumpa lagi di sekolah minggu online kita hari ini Kak Tina dan adik-adik. Adik-adik boleh siapkan hati dan pikiran, duduk yang manis. Kita mau menyanyi satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik mari lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin sertai kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami juga boleh bersyukur karena boleh berkumpul dan melakukan sekolah minggu online pada hari ini dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dari awal hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Memberkati kami yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita nyanyikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Boleh sambil bertepuk tangan ya adik-adik.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kacia ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Setia, setialah. Setia, setialah. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Setia, setialah. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya adik-adik, saatnya kita mau berdoa, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh duduk, ambil sikap duduk yang tenang. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan masih menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan kami damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kebaikan, kesuksesan. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan, bukan karena hasil usaha kami. Tuhan, kami juga sadar kami orang berdosa Tuhan. Kami lemah, kami sering tidak taat, kami sering jatuh dalam dosa. Kami sering melawan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang padamu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami Tuhan dan ampunilah kami. Supaya doa-doa kami tidak terhalang oleh karena pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong adik-adik kami. Boleh lulus dari sekolah dan juga naik kelas masuk jenjang yang berikut. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama 1 tahun pelajaran yang adik-adik dapat lalui. Itu semua karena pertolongan Tuhan, sehingga mereka bisa belajar dan meraih prestasi pada saat ini. Tuhan, mereka sudah lulus dan naik kelas. Itu semua karena pemberian Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan adik-adik kami yang bersuka cita karena keberhasilan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pendidikan selanjutnya adik-adik kami yang memasuki sekolah baru di tahun ajaran yang baru ini. Nantinya Tuhan memperlengkapi mereka dengan semangat yang baru. Tuhan menambahkan kepintaran buat mereka, sehingga mereka juga tetap semangat untuk belajar, meraih cita-cita mereka. Tuhan, Engkau berkati juga orang tua yang terus bekerja. Tuhan menolong, memberkati setiap usaha tangan mereka. Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami juga Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong bangsa kami. Engkau yang memelihara bangsa kami. Engkau yang memberikan jalan keluar di berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan, berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil itu semua mendatangkan kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru-guru sekolah minggu, misionaris, para penginjil, mereka yang giat terus memberitakan firman Tuhan sampai ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan, Engkau perlengkapi mereka dengan iman yang kuat. Tuhan, tolong mereka kalau mereka menghadapi kesulitan. Tuhan, berikan mereka keyakinan, keteguhan iman, pengharapan yang penuh untuk mereka terus melayani Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua permohonan kami, doa kami yang sudah kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya adik-adik persiapkan hati, persiapkan telinga, terlebih persiapkan Alkitabnya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mari sebelum dengar cerita kita naikkan satu pujian
Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan sejati. Anak Tuhan sejati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum dengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga saatnya kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, agar dapat duduk dengan tenang dan mendengar dengan baik, dan juga Tuhan menolong sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Apakah adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Betul sekali ya, cerita minggu lalu tentang Ibu Febe yang diutus oleh Bapak Paulus membawa pesan Tuhan kepada jemaat di Roma. Ibu Febe ini orang yang mengasihi Tuhan. Dia juga berani. Dia rela memberikan waktunya, tenaga, pikiran, dan hatinya untuk melayani orang banyak, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang agen rahasia Allah yang istimewa. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ester 4 ayat 14 sampai ayat 17. Mari kita baca sama-sama kalau adik-adik sudah menemukannya. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca. Kakak akan cerita sedikit tentang Ester, ya adik-adik. Ester ini seorang anak yatim piatu. Dia tidak punya ayah dan ibu lagi. Nama ayahnya Abihail. Setelah orang tua Ester meninggal, Ester diangkat anak oleh Mordekai. Ester dan Mordekai adalah orang Yahudi. Ia dan Mordekai tinggal di benteng Susan. Pada waktu itu yang memerintah sebagai raja ialah Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros memiliki daerah kekuasaan sebanyak 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Wah, luas sekali ya adik-adik. Ester diangkat menjadi ratu karena ada rencana Allah yang besar bagi orang Yahudi. Ester merahasiakan kebangsaan dan asal-usulnya. Adik-adik, ada seorang pembesar raja bernama Haman. Haman ini ingin agar semua orang sujud menyembah kepadanya. Tapi Mordekai tidak mau. Karena menurut Mordekai hanya kepada Tuhan saja dia sujud menyembah. Lalu Haman menjadi marah sehingga ia berencana ingin membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi yang ada di kerajaannya Ahasiweros. Nah adik-adik, Mordekai akhirnya mengetahui rencana jahat Haman. Sangat sedih hatinya tentu saja ya, karena ini berkaitan dengan dirinya dan juga bangsanya. Bukan dirinya sendiri, tapi bangsanya juga terancam akan dibunuh, dibinasakan. Lalu ia mengenakan kain kabung. Itu kebiasaan orang Yahudi, kalau sedih berkabung mereka akan memakai kain kabung dan juga abu. Nah, dan yang dilakukan oleh Mordekai ini, dia memakai kain kabung dan juga abu, lalu dia keluar kota, ke tengah kota ya. Dia berjalan di tengah kota sambil melolong, ya, di dalam Alkitab ditulis seperti itu, melolong sampai suaranya nyaring ya, dan sedih sekali. Nah adik-adik, orang-orang Yahudi yang mengetahui ancaman Haman, mereka juga berduka cita karena sudah dikirim surat ke setiap daerah di negeri itu bahwa orang Yahudi akan dibunuh, dibinasakan oleh Haman. Nah, mereka sangat sedih dan mereka berkabung, menangis, berdoa, dan sambil berpuasa. Singkat cerita adik-adik, Mordekai meminta Ratu Ester menghadap raja untuk memohon belas kasihan Raja Ahasiweros agar raja mau membela orang-orang Yahudi dari ancaman Haman. Ratu Ester ada di sana. Tapi Ratu Ester juga takut menghadap raja. Sebab menurut aturan kerajaan, siapapun yang datang menghadap raja sebelum ia dipanggil, maka ia harus mati. Sekalipun itu ratu ya. Aturannya tidak boleh datang menghadap raja kalau tidak dipanggil. Nah, lalu Mordekai memberi jawab pada Ester karena Ester bilang begitu kepada Mordekai bahwa dia tidak bisa menghadap raja kecuali dipanggil. Nah, lalu apa kata Mordekai? Mungkin untuk saat seperti itu engkau beroleh kedudukan ratu. Ini kakak hanya kutip
ayatnya yang terakhir di ayat 14 ya. Pasal 4 tadi ayat 14 di bagian akhirnya. Mordekai bilang, mungkin untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan ratu. Lalu apa jawabnya Esther? Esther bilang bahwa dia akan berpuasa. Dia tidak berdiam diri adik-adik saat mengetahui keadaan seperti ini yang akan terjadi pada bangsanya, dan mungkin dia juga akan terancam dibunuh karena dia juga orang Yahudi. Walaupun raja tidak tahu kalau dia orang Yahudi, ya, waktu dia diangkat menjadi ratu, dia menyembunyikan asal usulnya. Nah, adik-adik, Esther ini tidak berdiam diri. Ia memikirkan jalan keluar bagi bangsanya. Apa yang dia lakukan? Ia akan masuk menghadap raja, katanya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, kemudian Esther meminta Mordekai dan semua orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa 3 hari untuk dia sebelum ia menghadap raja. Ya, jadi adik-adik, dia memang betul-betul memikirkan keselamatan bangsanya. Dia tidak berdiam diri saja, dia tidak mencari aman sendiri. Sebagai seorang ratu, dia bisa saja berpikir bahwa dia lebih aman di tempatnya. Tapi itu tidak dilakukannya oleh Esther, ya. Dia berusaha untuk membela bangsanya. Jadi dia mengambil sikap untuk berpuasa. Dia katakan itu juga kepada Mordekai dan bangsa Israel untuk berpuasa untuk dia. Dan dia dengan dayang-dayangnya juga akan berpuasa selama 3 hari. Nah, adik-adik, setelah berpuasa 3 hari, Ratu Esther menemui raja. Raja melihat dia, lalu raja mengulurkan tongkat emasnya. Jadi kalau di sana, di kerajaan Ahasweros ini, siapa yang raja berkenan untuk raja temui, raja akan mengulurkan tongkat emasnya. Jadi kalau raja sudah tunjukkan tongkatnya, berarti diterima orang itu. Nah, waktu Esther menghadap raja, raja mengulurkan tongkat emasnya itu. Itu artinya raja menerima Esther dan mau berbicara dengannya. Wah, luar biasa adik-adik. Ratu Esther ini sangat berani. Tapi keberaniannya ini kalau menurut kakak dari firman Tuhan ini, itu karena Tuhan yang menolong dia. Ratu Esther menyampaikan permohonannya kepada raja untuk membebaskan orang Israel dari ancaman Haman. Dan akhirnya adik-adik, rencana Haman ini gagal. Wah, luar biasa. Pertolongan Tuhan ini luar biasa ya adik-adik ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan memakai keberanian Ratu Esther untuk menyelamatkan banyak orang. Wah, luar biasa. Tuhan luar biasa. Nah, adik-adik, dari cerita ini, cerita Ratu Esther ini, kita bisa belajar, ya. Yang pertama, Tuhan Yesus mau memberikan keberanian kepada anak-anak yang mau melakukan yang benar. Jadi Tuhan akan memberikan keberanian kalau kita mau melakukan yang benar. Adik-adik, kadang kita merasa takut. Kakak Tina juga pernah takut. Takut berkata jujur, takut berkata yang benar, takut membela teman yang diejek atau dibully, takut bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita sering merasa takut. Atau mungkin adik-adik takut gelap. Ya. Nah, adik-adik, kita tidak sendirian. Ratu Esther pun pernah mengalami takut. Saat kita takut, berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan Yesus
Ia akan memberikan keberanian dan kekuatan untuk kita melakukan yang benar seperti yang Dia berikan untuk Ratu Ester. Jadi saat kita merasa takut, jalan keluarnya adalah berdoa. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Maka Ia akan memberikan kekuatan dan juga keberanian untuk kita. Sehingga kita bisa melakukan yang benar. Kita bertindak yang benar. Nah, yang berikut, yang kedua, apa yang bisa kita belajar dari sini? Tuhan Yesus mau memberikan pertolongan saat kita datang dan meminta kepadanya. Ya, adik-adik, kita sering lupa Tuhan. Kita lupa berdoa, lupa baca Alkitab. Bahkan mungkin kita juga malas untuk ke gereja, malas ikut sekolah minggu online, malas lebih memilih main game, nonton film. Ya. Kita sering lupa Tuhan. Saat kita sedih, kita susah, atau mungkin kita sakit, kita bisa lupa Tuhan. Bahkan saat senang pun, kita bisa lupa Tuhan. Betul tidak? Apakah adik-adik pernah melupakan Tuhan? Adik-adik jawab sendiri ya. Tuhan itu setia. Tapi kita yang sering melupakan Tuhan. Jangan ya adik-adik. Jangan lupakan Tuhan. Jangan pernah lakukan itu. Saat kita mengalami kesulitan, saat kita sedih, saat kita sakit, kita harus ingat Tuhan. Dan mau datang kepada Tuhan. Ya, adik-adik, ingat bahwa Tuhan hanya Tuhan penolong kita. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, ingat Tuhan dan datang kepadanya. Berdoa, meminta pertolongannya. Saat kita tekun datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, Ia akan menolong kita sesuai kehendaknya. Ya adik-adik, kalau kita meminta pun, biarlah itu jadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan memaksakan kehendak kita. Seperti Ratu Ester, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan mendengar apa yang dia minta. Tapi itu dia serahkan sama Tuhan. Sebelum itu dia bilang apa? Kalau saya akan menghadap raja. Kalau memang mati, biarlah mati. Artinya dia sudah pasrah. Walaupun dia berdoa, tapi dia serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki dia diterima oleh raja, ya itu memang kehendak Tuhan. Tapi kalau akhirnya raja tidak menerima dia, itu pun kehendak Tuhan. Ya. Tapi yang pertama bahwa dia datang kepada Tuhan. Ya, adik-adik. Jadi kita harus belajar dari sikap Ester yang baik ini. Dia berani melakukan yang benar, ya. Tuhan memberikan keberanian kepada Ester karena dia melakukan yang benar. Ya. Jadi Tuhan yang memberikan keberanian untuk kita juga. Seperti Tuhan memberikan keberanian kepada Ratu Ester. Nah, yang kedua, Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan saat kita menghadapi kesulitan, ya. Jadi itulah yang Tuhan mau dari kita. Tuhan mau kita melakukan yang benar. Kita harus berani. Kalau itu benar, kita harus berani ambil sikap, lakukan yang benar. Tuhan pasti beri keberanian. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Mohon pertolongannya. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita untuk terus mengasihi Tuhan, melakukan yang benar dan tetap mengandalkan Tuhan
dalam segala keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan melalui kisah hidup Ratu Ester, bahwa Tuhan memberikan keberanian sehingga ia melakukan yang benar di hadapan-Mu. Dan juga ia datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan baginya. Kami mau belajar Tuhan, seperti Ratu Ester. Beri kami keberanian Tuhan, untuk melakukan yang benar, berkata yang jujur, berani menceritakan tentang nama Tuhan bagi orang lain, berani bersaksi tentang nama Tuhan. Dan juga saat kami menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kami mau datang kepada Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan diri sendiri. Tuhan, ajar kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Biarlah setiap permohonan kami jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu hari ini. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Ya adik-adik, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan menaikkan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita lakukan pujian ini, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya adik-adik silakan duduk, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, oleh karena pimpinan-Mu kami beribadah, memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, dan juga menaikkan permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Tuhan telah hadir dan memberkati ibadah kami. Kami juga akan berpisah dengan adik-adik kami. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi adik-adik kami. Kemanapun mereka berjalan, biarlah mereka senantiasa berjalan beserta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.